Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SE MAK. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Syarul dengan NIM C1C0241102. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan kedua yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21. Baiklah, untuk pembahasannya yaitu ada subjek dan objek PPh pasal 21, PTKP PPh pasal 21, mekanisme dan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, kewajiban pemotong dan wajib pajak PPh pasal 21, serta hak pemotong dan wajib pajak PPh pasal 21. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai subjek dan objek PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yaitu untuk subjek PPh pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan pihak-pihak sebagai berikut. Yaitu pertama ada pegawai, penerima tunjangan, pekerja jasa, serta peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan akibat keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Yang keempat ini contohnya seperti ikut dapat undian hadiah ataupun seperti ikut perlombaan yang mendapatkan hadiah. Di sini ada tidak termasuk subjek PPh pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing, dan kedua yaitu pejabat perwakilan internasional. Selanjutnya materi objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 yaitu berupa penghasilan yaitu yang digolongkan menjadi satu, penghasilan pegawai tetap, kedua, tunjangan pensiun, ketiga, upah, keempat, imbalan bukan pegawai, kelima, imbalan kepada peserta, keenam, penerima natura atau kenikmatan lainnya dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan PPh final dan wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Nah, di sini ada juga yang bukan merupakan objek PPh pasal 21 yaitu asuransi, kedua penerima natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang telah disebutkan pada poin 6 tadi. Yang ketiga ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, keempat ada zakat, kelima ada beasiswa. Selanjutnya itu ada PTKP PPh pasal 21. PTKP itu sendiri yaitu pajak tidak kena penghasilan tidak kena pajak. Ini ada tertuang dalam undang-undang yang saya ketemu itu tertuang dalam undang-undang nomor pasal 7 nomor 7 Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yaitu isinya PTKP per tahun diberikan paling sedikit yaitu 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin. Yang ketiga yaitu 54 juta untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya. Yang terakhir yaitu 4.500.000 untuk setiap keluarga, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah. Itu contohnya seperti anak kandung ataupun anak angkat bisa jadi tanggungan dalam suatu keluarga. Itu maksimal 3 orang setiap keluarganya. Yaitu selanjutnya materi mengenai mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Di sini tarif PPh pasal 21 pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarifnya itu dari
penghasilan yang sampai 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Sedangkan di atas 50 juta hingga 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Selanjutnya untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta itu dikenakan tarif pajak 25%. Untuk di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya yaitu mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Jika orang pribadi, yaitu di sini ada dua, jika orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21, wajib pajak tersebut perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 secara berkala. Kedua, apabila berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun, ini dipotong oleh pemberi kerja maupun dana, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun. Yang ketiga, apabila berstatus sebagai penerima honorarium atau bukan pegawai dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan. Terakhir, bila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja namun PPh pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi serta membayar kekurangan pajak dengan menggunakan kode billing dengan kode map 411125 dan kode jenis setoran 200. Yang kedua yaitu jika kita sebagai pemotong PPh pasal 21. Di sini pemotong PPh pasal 21 terdiri dari pemberi kerja, bendahara, dan pemegang kas negara. Ketiga, dana pensiun. Keempat, orang pribadi pembayar honorarium. Kelima, penyelenggara kegiatan. Kewajiban pemotong. Selanjutnya materi mengenai kewajiban pemotong dan wajib pajak PPh pasal 21. Ini contoh kewajiban pemotong pajak berupa seorang pemberi kerja. Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh pasal 21, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Kedua, membuat bukti potongan PPh melalui aplikasi elektronik SPT PPh pasal 21. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong. Dan penyetoran dilakukan paling lambat 10 bulan berikutnya. Yang terakhir yaitu menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id. Selanjutnya yaitu materi mengenai kewajiban wajib pajak PPh pasal 21. Kewajibannya yaitu pertama membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender. Kedua, jika terjadi perubahan tanggungan, wajib pajak wajib membuat surat pernyataan baru dan kemudian dilaporkan kepada pihak pemotong pajak. Ketiga, yaitu menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan, pemotong pajak tempat kerja baru dalam hal bersangkutan pindah kerja. Yang keempat, yaitu ada wajib pajak wajib memasukkan SPT jika wajib pajak mempunyai NPWP. Kelima, terakhir memasukkan SPT jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Materi terakhir yaitu mengenai hak pemotong dan wajib pajak PPh pasal 21. Bagi pemotong, yaitu berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari jumlah PPh pasal 21 yang disetor. Kedua, yaitu berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal PPh pasal 21.
Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 yang terutang. Terakhir yaitu berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Terakhir yaitu bagi wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Yaitu dalam kedua yaitu dalam hal PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang terakhir yaitu wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sekianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.